Setelah kita belajar memahami orang lain, menghargai mereka, dan memimpin dengan hati, kini kita sampai di fase terakhir, fase ke-10 inti dari semua pelajaran, menjadi manusia yang memuliakan manusia lainnya. Ini adalah puncak dari segalanya, momen di mana kita menyatukan semua kepingan puzzle untuk melihat gambaran utuhnya. Jadi, mari kita selami bersama inti kehidupan. Dale Carnegie pernah menulis sebuah kalimat yang begitu sederhana namun sangat dalam. Jika kamu ingin orang lain tertarik padamu, tunjukkan ketertarikan yang tulus pada mereka. Inilah titik awal dari segala interaksi manusia yang bermakna. Kehidupan ini sejatinya bukan tentang siapa yang paling hebat atau paling berpengaruh, tapi tentang siapa yang paling tulus dalam menjalin hubungan. Di tengah dunia yang bising, di mana semua orang berlomba-lomba mencari perhatian, justru orang yang memberi perhatian tulus menjadi sosok yang paling langka dan paling berharga. Ingatlah, bukan kepintaran atau jabatan yang membuatmu berpengaruh dalam jangka panjang, tapi niat baik yang kamu tunjukkan secara konsisten, hari demi hari. Selanjutnya, Carnegie membawa kita pada pemahaman tentang persahabatan sejati. Beliau menegaskan, kamu bisa membuat lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan tulus tertarik pada orang lain, daripada dalam 2 tahun mencoba membuat orang lain tertarik padamu. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi ego kita. Kita sering berpikir persahabatan adalah tentang menemukan orang yang cocok dengan kita. Padahal, persahabatan sejati adalah seni memberi, bukan menuntut. Ia tumbuh dari keinginan murni untuk memberi waktu kita, memberi perhatian penuh, dan memberi empati tanpa syarat. Jadi, dalam setiap hubungan yang kita jalani, coba ubah pertanyaannya. Bukan lagi, apa yang akan aku dapatkan dari orang ini? Tapi apa yang bisa aku berikan untuknya? Itulah rahasia hubungan yang kokoh dan tahan lama, yang tidak lekang oleh waktu. Lalu, bagaimana dengan pengaruh? Bagaimana cara kita menggerakkan orang lain tanpa terkesan memaksa? Carnegie memberikan kuncinya. Satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah membicarakan apa yang mereka inginkan, dan menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Pengaruh sejati tidak pernah lahir dari paksaan, ancaman, atau perintah. Ia lahir dari pemahaman yang mendalam dan rasa hormat terhadap keinginan orang lain. Kamu tidak bisa mengubah seseorang dengan mendikte mereka. Kamu hanya bisa mengubah mereka dengan membuat mereka sendiri ingin berubah. Ini bukan manipulasi, ini adalah empati strategis. Saat kamu bisa melihat dunia dari sudut pandang mereka, kamu akan menemukan jalan untuk berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Seringkali kita berpikir bahwa pengaruh haruslah sesuatu yang besar, yang terlihat, dan yang menggelegar. Tapi Carnegie justru menunjukkan hal sebaliknya. Kekuatan paling dahsyat di dunia ini adalah kekuatan yang lembut kesabaran, empati, dan kebaikan hati. Kekuatan yang lembut ini tidak bertujuan menaklukkan atau mendominasi orang lain, melainkan menenangkan hati, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan potensi mereka. Dunia ini sudah penuh sesak dengan orang-orang yang ingin terlihat kuat, yang saling sikut dan saling menjatuhkan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang seperti itu. Yang dunia butuhkan adalah lebih banyak orang yang lembut hatinya, namun teguh dalam memegang prinsip kebaikan. Orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman dan berharga. Nah, setelah melalui 9 fase sebelumnya, mari kita rangkum inti dari seluruh buku ini dalam 10 prinsip emas yang membentuk kecerdasan sosial sejati. Prinsip-prinsip ini adalah kompas moral kita dalam berinteraksi. Pertama, jangan mengkritik, mengeluh, atau menyalahkan. Kedua, berikan apresiasi yang tulus dan jujur. Ketiga, bangkitkan keinginan yang kuat dalam diri orang lain. Keempat, tunjukkan minat yang tulus pada mereka. Kelima, tersenyumlah, karena senyum adalah jembatan terpendek antara dua hati. Keenam, ingat nama orang suara terindah bagi telinga mereka. Ketujuh, jadilah pendengar yang baik, biarkan orang lain lebih banyak berbicara. Kedelapan, hindari perdebatan yang tidak perlu. Kesembilan, biarkan orang lain merasa bahwa ide brilian itu datang dari mereka. Dan kesepuluh, puji setiap kemajuan sekecil apapun dan dorong mereka dengan tulus. 10 prinsip sederhana ini, jika diterapkan dengan hati, punya kekuatan untuk mengubah hubunganmu, kariermu, bahkan seluruh arah hidupmu. Pada akhirnya, Dale Carnegie menyadarkan kita tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Beliau menulis,
Kesuksesan sejati datang ketika kita berhenti mencari kemenangan pribadi dan mulai mencari makna dalam hubungan antar manusia. Hidup ini bukanlah sebuah kompetisi untuk menjadi yang paling kaya, paling terkenal, atau paling berpengaruh. Hidup adalah sebuah perjalanan untuk meninggalkan jejak kebaikan di hati orang-orang yang kita temui. Saat nanti kita tiada, orang tidak akan mengingat kita karena apa yang kita miliki, tapi karena bagaimana kita membuat mereka merasa. Itulah kemenangan sejati. Saat namamu disebut dan orang tersenyum karena kebaikanmu, itulah warisan terbaik yang bisa kamu tinggalkan. Sekarang, coba kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang menerapkan satu saja dari prinsip Carnegie. Mungkin dunia di mana orang lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak menghargai daripada menghakimi, lebih sedikit mengkritik dan lebih banyak memberi semangat. Tidakkah dunia itu akan terasa jauh lebih hangat, lebih manusiawi, dan lebih damai? Dunia impian itu mungkin terdengar mustahil, tapi ingat, setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari satu orang. Dan dunia itu bisa dimulai dari kamu, dari saya, dari kita semua, hari ini. Terima kasih telah setia menyertai perjalanan panjang bedah buku, How to Win Friends and Influence People bersama channel Esheri. Semoga setiap fase yang telah kita lalui dapat menginspirasi kamu untuk berbicara lebih lembut, mendengar lebih dalam, dan pada akhirnya, hidup lebih bermakna. Karena pada akhirnya, dunia berubah bukan lewat kata-kata besar atau pidato yang menggelegar, tapi lewat tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Saya Esheri, tempat ide kecil menyalakan perubahan besar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.